Tidak semua orang menyadari satu hal penting ini. Di antara puluhan weton dalam perhitungan Jawa kuno, weton pahing termasuk weton yang jarang dibahas secara jujur. Bukan karena tidak istimewa, justru karena terlalu kuat energinya. Dalam primbon, pahing sering disebut sebagai weton panas, bukan panas emosi semata, tetapi panas daya hidup dan daya tarik rezeki. Orang yang lahir di weton pahing sejatinya tidak ditakdirkan berjalan pelan dalam hidup. Rezekinya tidak suka menunggu. Kesempatannya sering muncul tiba-tiba. Jalannya terbuka tanpa aba-aba. Namun ironisnya, justru banyak pemilik weton pahing yang hidupnya terasa berat. Usahanya tersendat, uangnya seperti lewat saja tanpa sempat menetap. Para leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai rezeki mlaku nanging ora manggon. Rezeki berjalan, tapi tidak tinggal. Masalahnya bukan pada nasib, bukan pula karena kurang doa, dan bukan karena weton pahing kurang sakti. Masalahnya terletak pada hal-hal kecil yang dianggap sepele. Dalam naskah primbon tua, tertulis bahwa weton pahing memiliki daya tarik rezeki alami, namun sekaligus sangat sensitif terhadap sikap batin dan kebiasaan harian. Apa yang dianggap remeh oleh weton lain, justru menjadi penentu besar bagi pahing. Itulah sebabnya, banyak orang pahing bekerja keras siang malam, tetapi hasilnya seperti bocor. Uang datang cepat, pergi lebih cepat, peluang muncul, lalu lenyap tanpa alasan jelas. Bahkan ada yang berkata, hidupku rasanya selalu hampir berhasil. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tanda kunci belum diputar. Menariknya, kunci itu bukan berupa ritual berat, bukan pula puasa ekstrim, apalagi syarat mistis yang menyeramkan. Justru yang paling jarang diungkap oleh para sesepuh adalah ini, dua hal kecil yang dilakukan setiap hari oleh orang pahing, diam-diam menentukan cepat lambatnya kekayaan datang. Karena weton pahing bukan weton biasa. Ia membawa energi keras, tajam, dan cepat bereaksi. Jika diarahkan dengan benar, hidupnya melesat. Jika dibiarkan ceroboh, energinya saling berbenturan. Inilah alasan mengapa para pini sepuh selalu berpesan, wong pahing iku ojo sembrono karo perkara cilik. Artinya, orang pahing jangan meremehkan hal kecil. Karena dari situlah rezeki besar dibuka, atau justru ditutup tanpa disadari. Dan dua hal sepele inilah yang selama ini jarang diungkap ke permukaan. Dalam perhitungan primbon Jawa, weton pahing bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia adalah pola energi hidup. Orang pahing membawa neptu yang membuat hidupnya tidak pernah benar-benar datar. Ada masa naik cepat. Ada masa jatuh tiba-tiba. Ada saat rezeki mengalir deras, lalu mendadak seperti ditarik kembali. Inilah yang membuat banyak pemilik weton pahing sering bertanya dalam hati, kenapa rezekiku selalu terasa dekat, tapi susah menetap? Menurut primbon, karakter rezeki pahing bersifat aktif dan responsif. Artinya, rezeki pahing mudah terpancing oleh situasi, oleh ucapan, oleh sikap batin, bahkan oleh hal kecil yang dianggap sepele oleh weton lain. Jika energinya selaras, rezeki datang tanpa diduga. Jika tidak selaras, peluang yang sama bisa berubah menjadi kesialan. Ciri utama rezeki weton pahing adalah cepat datang lewat orang lain. Orang pahing sering dikenalkan pada peluang secara tidak sengaja. Bertemu orang penting tanpa rencana. Mendapat tawaran di luar logika. Namun di sisi lain, primbon juga mencatat kelemahan fatalnya. Rezeki pahing mudah bocor bila batinnya tidak stabil. Bocor bukan karena dicuri orang, bukan karena ditipu, melainkan karena energinya sendiri yang tidak mengikat rezeki itu. Para leluhur menyebut ini sebagai ora kuat nyekel berkah, tidak kuat memegang berkah. Itulah sebabnya, banyak orang pahing yang terlihat sibuk, kelihatan berusaha, bahkan sering pegang uang, tetapi tabungannya tipis. Usahanya jalan, tapi hasilnya seperti tidak pernah benar-benar terkumpul. Rezeki selalu habis untuk hal tak terduga. Dalam primbon dijelaskan, weton pahing memiliki api batin. Api ini bisa menjadi pelita penerang jalan hidup, atau justru membakar rezekinya sendiri.
Semuanya tergantung bagaimana api itu diarahkan. Karakter lain weton pahing adalah tidak cocok hidup menunggu. Semakin sering menunda, semakin berat rezekinya. Semakin sering ragu, semakin menjauh peluangnya. Karena rezeki pahing bergerak cepat, ia harus dijemput dengan sikap batin yang tepat. Namun inilah kesalahan terbesar yang sering terjadi. Banyak orang pahing meniru cara weton lain. Ia dipaksa sabar berlebihan, dipaksa menahan diri terlalu lama, dipaksa diam saat seharusnya bergerak. Akibatnya, energinya saling bertabrakan. Rezeki yang seharusnya datang malah berbelok. Primbon mengingatkan dengan kalimat tegas. Wong pahing kudu ngerti irama uripe dhewe. Artinya, orang pahing harus paham irama hidupnya sendiri. Dan irama itu sangat dipengaruhi oleh dua hal sepele yang akan dibahas di bab berikutnya. Dua hal ini ibarat pengunci dan pembuka aliran rezeki. Tanpa disadari, hampir semua pemilik weton pahing melakukannya setiap hari, dengan cara yang salah. Jika karakter rezeki pahing dipahami, maka hidupnya tidak lagi terasa berat. Bukan berarti bebas masalah, tetapi rezeki tidak lagi terasa melawan arah. Justru seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Dan disinilah rahasia Primbon mulai menunjukkan wajah aslinya. Inilah rahasia pertama yang paling sering diremehkan oleh pemilik weton pahing. Terlalu sepele sampai hampir tidak pernah dibahas secara khusus. Padahal menurut Primbon Jawa kuno, cara orang pahing memulai pagi hari adalah penentu utama arah rezekinya dalam satu siklus penuh. Para leluhur menyebutnya sebagai lawang esuk, pintu pagi, dan bagi weton pahing, pintu ini sangat sensitif. Orang pahing membawa energi panas dan cepat. Begitu mata terbuka di pagi hari, energi batinnya langsung aktif. Tidak seperti weton lain yang energinya bangun perlahan. Energi pahing langsung menyala. Karena itulah, apapun yang pertama kali muncul dari pikirannya, ucapan, emosi, keluhan, atau rasa syukur, akan langsung membentuk jalur rezeki hari itu. Kesalahan paling umum orang pahing adalah meremehkan momen bangun pagi. Banyak yang membuka mata dengan keluhan dalam hati, perasaan berat tanpa sebab jelas, pikiran tentang kekurangan dan utang, atau langsung sibuk dengan ponsel sambil emosi. Menurut Primbon, ini adalah kondisi paling berbahaya bagi weton pahing. Bukan karena dosa, bukan karena pamali besar, tetapi karena energi rezekinya langsung berbelok arah. Ada istilah Jawa kuno yang jarang diucapkan. Tembung kawitan iku pamit rejeki. Artinya, kata pertama yang keluar dari batin saat pagi hari adalah salam pembuka rezeki. Jika salamnya buruk, rezeki enggan mendekat. Jika salamnya baik, rezeki mengikuti dari belakang. Inilah sebabnya mengapa banyak orang pahing merasa hari-harinya aneh. Pagi terasa biasa saja, tetapi siangnya penuh hambatan. Rencana mendadak batal. Usaha terasa seret. Uang keluar tanpa terasa. Semua itu sering berakar dari awal hari yang salah arah. Primbon menegaskan bahwa orang pahing tidak boleh sembrono di 15 menit pertama setelah bangun tidur. Pada waktu inilah aura batin masih terbuka. Belum tertutup oleh logika dan kesibukan. Segala niat, ucapan, bahkan gumaman dalam hati akan langsung dicatat oleh energi hidupnya sendiri. Menariknya, leluhur tidak pernah menyarankan ritual rumit. Tidak ada mantra khusus. Tidak ada syarat mistis yang berat. Justru yang dianjurkan hanyalah sikap batin sederhana. Menenangkan napas. Tidak mengeluh. Tidak membandingkan hidup, tidak mengutuk keadaan. Bagi weton pahing, menahan satu keluhan di pagi hari nilainya lebih besar daripada kerja keras seharian penuh. Karena keluhan pagi hari ibarat menutup pintu sebelum rezeki sempat masuk. Sebaliknya, ketika orang pahing memulai pagi dengan kesadaran, walau hanya diam sejenak tanpa kata negatif, energinya akan mengalir lurus. Hari terasa lebih ringan. Peluang datang lebih cepat. Bahkan masalah pun terasa lebih mudah diatasi. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rejeki manut irama.
rezeki mengikuti irama batin. Inilah alasan mengapa dua orang dengan weton pahing yang sama bisa memiliki nasib ekonomi yang sangat berbeda. Bukan karena nasibnya berbeda, tetapi karena cara membuka pagi mereka berbeda. Dan inilah kunci pertama yang jarang diungkap sepele. Tidak terlihat namun efeknya nyata dan berantai. Inilah rahasia kedua yang paling sering membuat rezeki weton pahing mandek tanpa sebab yang jelas. Bukan karena kurang kerja keras. Bukan karena kurang pintar. Melainkan karena salah arah dalam memberi dan menerima. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai weton yang cepat menarik rezeki, tetapi juga cepat kehilangan daya ikatnya jika niat batinnya tidak bersih. Orang pahing itu ibarat magnet kuat. Namun magnet yang sama, jika arahnya terbalik, justru menolak rezekinya sendiri. Kesalahan paling umum orang pahing adalah menganggap bahwa memberi itu hanya soal besar kecilnya nominal. Padahal menurut primbon, yang paling menentukan bukan jumlah, melainkan rasa saat memberi. Ada kalimat tua yang sangat jarang diungkap. Pahing iku ora kuat nahan pamrih. Artinya, weton pahing tidak kuat menyimpan pamrih tersembunyi. Ketika orang pahing memberi bantuan sambil mengeluh dalam hati, merasa terpaksa, mengharap balasan, atau ingin dipuji, maka secara batin, ia sedang menutup jalur rezekinya sendiri. Bukan karena memberi itu salah, tetapi karena energi batinnya saling bertabrakan. Primbon menjelaskan bahwa rezeki pahing harus mengalir, bukan dipaksa. Ketika memberi dilakukan dengan hati berat, aliran itu macet. Akibatnya, muncul tanda-tanda yang sering tidak disadari. Uang cepat habis setelah membantu orang. Rezeki terasa bocor setelah bersedekah. Kebaikan tidak kembali dalam bentuk apapun. Padahal, masalahnya bukan pada sedekahnya, melainkan pada arah batinnya. Sebaliknya, ketika orang pahing memberi dengan niat ringan, meski jumlahnya kecil, energi rezekinya justru berbalik arah dan kembali lebih cepat. Bukan selalu dalam bentuk uang. Kadang berupa pertemuan penting, kesempatan tak terduga, jalan keluar dari masalah, atau perlindungan dari kerugian besar. Primbon menyebutnya sebagai berkah sing embalek dalan, berkah yang pulang lewat jalan lain. Hal menarik lainnya, weton pahing juga harus benar dalam menerima. Banyak orang pahing yang tanpa sadar menolak rezekinya sendiri dengan cara meremehkan pemberian, mengucap, "Ah cuma segini," merasa tidak pantas menerima. Padahal menurut primbon, menolak rezeki dengan kata-kata adalah pamali halus bagi pahing. Rezeki yang ditolak dengan lisan jarang mau kembali. Leluhur Jawa berpesan, "Yen diwenehi, tampanen kanthi ati resik." Artinya, jika diberi, terimalah dengan hati bersih. Bagi weton pahing, menerima dengan lapang sama pentingnya dengan memberi dengan ikhlas. Keduanya adalah satu jalur. Jika salah satu rusak, aliran rezeki ikut terganggu. Inilah sebabnya mengapa banyak orang pahing merasa sudah baik, sudah sering membantu, tapi hidupnya tetap berat. Karena tanpa sadar, ia memberi dengan pamrih kecil dan menerima dengan hati sempit. Dua hal yang terlihat sepele, tapi dampaknya sangat nyata. Dan inilah kunci kedua yang jarang dibicarakan secara terbuka, bukan soal mistis berlebihan, melainkan soal arah batin yang benar. Banyak pemilik weton pahing tidak sadar satu hal ini, bukan nasib yang menghalangi kekayaan mereka, melainkan kesalahan kecil yang diulang terus-menerus sampai akhirnya menjadi tembok besar. Dalam primbon Jawa kuno, ada peringatan keras yang jarang dibacakan. Wong pahing kerep nutup lawang rejekine dewe. Artinya, orang pahing sering menutup pintu rezekinya sendiri. Kesalahan ini bukan dosa besar, bukan pula pelanggaran pamali berat, tetapi kebiasaan batin yang tampak sepele, namun sangat berbahaya bagi weton pahing. Kesalahan pertama adalah meremehkan diri sendiri lewat ucapan. Orang pahing sering berkata, "Aku memang gak bakat kaya. Dari dulu hidupku memang begini. Kalau soal uang, aku selalu sial." Menurut primbon,
Ucapan orang Pahing cepat menjadi kenyataan. Bukan karena kata-kata itu sakti, melainkan karena energi batin Pahing langsung mengikuti apa yang diucapkan. Setiap kalimat merendahkan diri adalah perintah bagi rezeki untuk menjauh. Kesalahan kedua adalah mengeluh soal uang di depan orang lain. Mengeluh terlihat wajar, tetapi bagi weton Pahing, ini adalah kebocoran besar energi rezeki. Keluhan membuat aura panasnya menjadi liar dan tidak terarah. Rezeki yang seharusnya mendekat justru enggan singgah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki kesirep omongan. Rezeki tenggelam oleh omongan sendiri. Kesalahan ketiga adalah membandingkan hidup dengan orang lain. Orang Pahing mudah panas ketika melihat keberhasilan orang lain. Bukan iri jahat, tapi rasa, kenapa bukan aku? Yang muncul tanpa disadari. Perasaan ini membuat energi rezekinya terpecah. Fokusnya tidak lagi pada jalannya sendiri, tetapi pada jalur orang lain. Leluhur berpesan, uripmu dudu lomba, nanging irama. Hidup bukan lomba, tapi irama. Orang Pahing harus berjalan sesuai iramanya sendiri. Kesalahan keempat yang paling berbahaya adalah berkata tidak mampu sebelum mencoba. Kalimat sederhana seperti, aku nggak sanggup. Ini bukan jalanku. Aku pasti gagal. Dalam Primbon, ini disebut sumpah halus. Sumpah halus yang diucapkan tanpa sadar. Bagi weton Pahing, sumpah halus ini sangat kuat efeknya. Ia bukan hanya menutup satu pintu, tapi mengunci beberapa pintu rezeki sekaligus. Akibat dari semua kesalahan ini sering muncul dalam bentuk usaha yang selalu hampir berhasil. Rezeki datang tapi selalu habis untuk hal tak terduga. Kesempatan bagus datang saat tidak siap. Hidup terasa berat padahal sudah berusaha. Semua ini bukan kutukan, ini reaksi energi. Primbon menegaskan, weton Pahing tidak boleh sembrono dengan ucapan dan pikiran. Karena apa yang sering diulang, cepat menjadi pola hidup. Namun kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa dihentikan. Begitu satu kebiasaan dihentikan, rezeki perlahan menemukan jalannya kembali. Tidak meledak seketika, tetapi terasa lebih lancar dan stabil. Dan inilah gerbang terakhir sebelum masuk ke kunci penutup di bab 6. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Kekayaan weton Pahing bukan sesuatu yang jauh atau mustahil. Ia sebenarnya dekat. Sering melintas, bahkan berkali-kali sudah berada di depan mata. Hanya saja, selama ini banyak pemilik weton Pahing berjalan tidak seirama dengan energinya sendiri. Primbon Jawa tidak pernah mengatakan bahwa orang Pahing harus hidup menderita. Justru sebaliknya, weton ini diciptakan dengan energi cepat, panas, dan berani. Energi yang jika diarahkan dengan benar, mampu menarik rezeki lebih cepat dibanding weton lain. Namun jika salah arah sedikit saja, hidupnya terasa berat, rezekinya seperti selalu melawan. Dari awal hingga akhir, rahasia weton Pahing selalu kembali pada satu kata, irama. Orang Pahing tidak boleh hidup asal. Ia harus peka terhadap awal hari, arah niat, cara berbicara, sikap menerima dan memberi. Bukan karena ia lemah, tetapi karena daya tangkap energinya terlalu kuat. Apa yang dilakukan orang lain tanpa dampak, bagi Pahing bisa menjadi penentu besar. Kini kita tahu, hanya ada dua hal sepele yang selama ini menentukan cepat atau lambatnya kekayaan weton Pahing. Yang pertama, cara membuka pagi bukan doa panjang, bukan ritual berat. Cukup tidak mengeluh, tidak memaki keadaan, dan tidak meremehkan diri sendiri saat mata baru terbuka. Bagi weton Pahing, satu pagi yang bersih lebih berharga daripada 1000 rencana yang penuh keluhan. Yang kedua, arah memberi dan menerima, memberi tanpa pamrih, meski kecil, menerima tanpa menolak, meski sederhana. Disinilah aliran rezeki Pahing berputar dan kembali. Banyak orang menunggu tanda besar dari langit. Padahal, bagi weton Pahing, tanda itu muncul lewat perubahan kecil yang konsisten. Ketika dua hal sepele ini mulai dijaga,
hidup pelan-pelan terasa berubah. Bukan langsung kaya mendadak, tetapi urusan lebih dimudahkan. Masalah datang bersama solusi. Peluang muncul saat dibutuhkan. Rezeki terasa lebih nempel. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki manut sing duwe, rezeki yang patuh pada pemiliknya. Namun ada satu pesan terakhir dari para leluhur yang sangat penting. Orang Pahing tidak boleh memamerkan perubahan ini. Jangan diumbar. Jangan dibanggakan. Cukup dijalani dengan tenang. Karena rezeki Pahing cepat panas dan cepat dingin jika terlalu banyak dibicarakan. Lakukan diam-diam selama 7 hari. Perhatikan pergeseran kecil dalam hidupmu. Kadang bukan uang yang datang lebih dulu, tetapi jalan hidup yang terasa lebih lapang. Dan jika kamu merasa video ini kena banget, kemungkinan besar energi Pahing dalam dirimu sedang bangun. Bukan untuk disombongkan, tetapi untuk diarahkan. Ingat satu kalimat ini. Orang Pahing tidak miskin. Ia hanya belum hidup sesuai iramanya. Kalau kamu merasa pembahasan weton Pahing ini kena di hati, mungkin ini bukan kebetulan. Bisa jadi, ini memang waktunya kamu lebih paham arah hidup dan rezekimu sendiri. Jangan lupa like video ini sebagai tanda kamu menghargai ilmu para leluhur. Share ke keluarga, sahabat, atau siapapun yang lahir di weton Pahing, karena satu orang yang terbantu bisa membuka jalan kebaikan yang lebih luas. Dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan pembahasan primbon, weton, dan rahasia rezeki lain yang jarang diungkap, tapi sering terbukti nyata. Ingat, ilmu yang tidak dibagikan akan berhenti di kita, tapi ilmu yang dibagikan bisa jadi jalan rezeki bersama. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga rezekimu lancar, hidupmu lebih selaras dan langkahmu selalu dimudahkan.